Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan dulu nama saya Ki Cokro. Waktu zaman kecil saya dipanggil Ki Cokro Aminoto Wengkuangokngak. Saya ingin bercerita tentang cerita-cerita mistis karena beberapa yang lalu saya diminta oleh teman saya karena sudah berlama saya melalang buana kurang lebih belasan tahun ke sana kemari menyepi ke tempat-tempat angker. Akhirnya teman saya meminta untuk bercerita tentang pengalaman-pengalaman mistis selama yang saya pernah alami. Karena ini masih konten YouTube channel yang masih baru, baik, saya mau bercerita tentang pengalaman mistis saya. Pertama kali saya punya pengalaman sekitar di tahun 2010. Karena di zaman itu saya disuruh sama kiai lah untuk selalu tidak tidur di malam hari. Akhirnya saya itu setiap malam mulai dari sekitar jam 10 malam ke atas sampai sebelum subuh saya keliling, saya semedi, saya bermeditasi di tempat angker, di tempat-tempat yang dikeramatkan oleh banyak orang. Alhasil ini cerita mistis saya ketemu dengan kakek tua yang sudah berumur ratusan tahun ngakunya dan memberikan semacam jimat kepada saya. Sekitar tahun 2010 datanglah saya sekitar jam 9 malam ke tempat kiai yang dikeramatkan lah, tapi beliau sudah meninggal ratusan tahun. Pada waktu itu setiap malam memang saya sudah berapa hari ada di situ. Awal-awal saya keliling, biasanya saya sebelum subuh baru pulang atau setelah subuh baru pulang. Itu terjadi pada kurang lebih malam Jumat Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon, di situ di makam keramat itu saya ngaji-ngaji, kebetulan biasanya agak ramai, tapi pada malam Jumat Kliwon itu tidak ada orang sama sekali. Biasanya sesepi-sepinya zaman itu paling tidak ada 1-2 orang atau 3 orang pasti yang mengaji di situ. Tapi pada malam itu sangat sepi sekali, tidak ada orang sama sekali. Karena saya sudah bertekad untuk menjalankan amanah dari kiai saya, kalau tengah malam jangan pernah tidur, atau orang Jawa mengatakan melek bengi, yaitu tirakat di tengah malam, semedi, meditasi, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di makam itulah saya bersemedi. Biasanya saya tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk sampai subuh atau setelah subuh. Tapi tidak tahu di malam itu sangat sunyi sekali, sangat sepi sekali. Suara-suara mulai redup karena mulai tambah malam, mulai jam 9 tambah jam 10 sampai jam 11 lah. Jam 11 lebih inilah saya sangat ngantuk sekali karena ada angin sepoi-sepoi, silir-silir. Karena waktu itu saya sendirian, akhirnya saya tertidur. Pas jam 1:30 malam saya terbangun, saya kaget. Wah, tumben saya tidur. Saya juga kaget, biasanya tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur karena waktu itu saya juga di situ betul-betul mau riyadhah, betul-betul semedi, betul-betul menyatukan hati sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1:30 malam saya waktu itu terbangun. Dan saya kaget. Waktu terbangun saya masih gini gosok-gosok mata. Tiba-tiba ada orang ketawa di sampingnya saya. Waduh, betapa kagetnya saya waktu itu. Saya masih sukmanya belum ngumpul semua, masih bingung baru bangun tidur. Tiba-tiba ada ketawa kakek
kakek waktu itu. Akhirnya saya menoleh dengan kagetnya. Kakek itu ketawa lagi. Ah, 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 ah. Duh, betapa kagetnya saya. Betapa hampir copot waktu itu jantung saya. Tengah malam, di tempat sepi, di tempat keramat, tidak ada orang sama sekali. Tiba-tiba ada kakek ketawa di samping saya. Di tengah-tengah bingung, bimbang, perasaan takut, perasaan was-was, kakek itu menyapa saya. Hai nak, ha, 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 ha. Dengan perasaan takut saya dipanggil ke sini dan mendekat. Akhirnya karena sudah mendekat dengan perasaan takut, perasaan was-was, itu mulai hilang ketika saya mulai berbicara dengan kakek itu. Barulah kakek itu mengaku umurnya kurang lebih hampir 300 tahun. Kira-kira ngomongnya umurnya 270 tahun. Waduh, 270 tahun. Saya begitu kaget. Saya berpikir waktu ini pasti orang sakti nih. Ini pasti orang sakti. Tidak mungkin kalau bukan orang sakti atau orang wali umurnya 270 tahun. Akhirnya saya tambah penasaran. Wah, ini nih orang yang saya cari. Ini nih perlu saya jadikan guru. Berpikir saya zaman itu seperti itu. Waktu itu setelah ngomong-ngomongan sama kakek itu bertanya sama saya. Lama-lama ngapain di sini sendirian? Ya saya cerita, saya ingin menyepi, menyendiri, bertafakur kepada Allah, mendekatkan sama Gusti Allah dengan harapan semoga semua hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama kakek itu memberikan semacam benda kepada saya. Kalau lihat kata orang sih, setelah saya dibawa pulang itu semacam benda itu katanya namanya besi kuning, besi kuning, bahasa Jawanya besi kuning. Itu besi yang ada di lapisnya kepompong, itu besi kuning yang kata orang kalau zaman dulu dibuat kekebalan katanya. Akhirnya besi kuning itu saya ambil, ngomong-ngomong pas sebelum azan subuh tiba-tiba kakek itu kibas-kibaskan tangan gini. Di lantai itu, di lantai makam itu, waktu saya sendirian, tiba-tiba banyak berserakan itu semacam rumput waktu itu. Kakek itu ngomong, apa ini kek? Saya ambil satu karena banyak itu di situ. Ini yang namanya bulu perindu. Betapa kagetnya saya ini. Tinggal kipas-kipaskan tangan, tiba-tiba kayak jatuh dari langit itu bulu perindu. Akhirnya saya ambil satu persatu bulu perindu itu, saya kumpulkan. Pas sebelum subuh, kakek itu tiba-tiba jalan keluar ke arah lorong waktu itu. Zaman itu kayak jalan-jalan tiba-tiba menghilang pas subuh itu kakek itu. Gak tahu kemana arahnya. Semakin di hati saya deg-degan karena waktu itu sudah sholat adzan subuh, maka saya sholat subuh dulu. Setelah sholat adzan subuh, saya merenung sendirian. Waktu itu masih belum ada orang datang waktu itu. Saya merenung sendirian, saya berpikir ini nih pasti orang wali, ini nih pasti orang sakti. Tapi sebelum pergi, kakek itu bercerita kalau zaman dulu katanya waktu makam itu belum banyak orang datang, masih pohon-pohonan sangat seram sekali, banyak pohon-pohon di kanan kirinya. Katanya kakek dulu zaman dulu sekali itu sering bersihkan di situ. Jadi yang cabut-cabut rumput, kakek itu bukan ngomong rumput, tapi suket ikuna yang sering mencabutin bersih-bersih di situ itu adalah saya katanya. Katanya dulu sih ada pohon beringin besar, ada pohon besar-besar, katanya zaman dulu itu. Ya, mungkin zaman dulu ya. Mungkin zaman dulu. Ini pengalaman mistis saya di awal-awal saya sering meditasi, sering menyendiri di tempat-tempat angker, di tempat-tempat keramat yang pada waktu itu awal saya dapat semacam benda, semacam jimat lah kalau orang sekarang mengatakan, yaitu nama saya besi kuning atau besi kuning. Yang pas kalau saya dilihat di internet itu dilapisi kayak
ulat kepompong itu. Katanya orang sih tanya itu khusus untuk kekebalan katanya. Ya, begitulah pertama kali saya bertemu, cerita mistis saya bertemu dengan kakek-kakek tua yang sudah umurnya ngakunya 270 tahun, hampir 300 tahun. Tapi bagi saya sangat tua sekali dan sangat misterius sekali dan penuh dengan perasaan ya penasaran, betulkah kakek itu 270 tahun? Cuman ketika beliau menghilang entah kemana sebelum azan subuh itu, ketika sholawat berkumandang, azan subuh, kakek itu keluar, tiba-tiba menuju kegelapan malam, tiba-tiba menghilang, tidak tahu kemana waktu itu. Dan kakek itu memberikan ya dua benda lah, pertama ke saya pertama yang namanya usik kuning itu, yang kedua namanya bulu perindu. Saya tanya waktu itu, sempat saya tanya waktu itu, ketika kakek itu ngebas-ngebaskan tangannya, langsung keluar kayak rumput-rumput itu. Yang saya tanya, apa ini kek? Ini yang namanya bulu perindu. Loh, ini datangnya dari mana? Ngomongnya saya sedot langsung dari alas atau dari hutan belantara yang ada di Kalimantan katanya. Pasti saya berpikir waktu itu, kakek ini orang hebat, kakek ini orang sakti. Pokoknya waktu itu saya terkagum-kagum dengan kakek yang satu ini. Ya, begitulah awal-awal cerita mistis saya, cerita pengalaman-pengalaman yang di luar nalar, pengalaman-pengalaman yang susah untuk diceritakan, pengalaman-pengalaman yang tidak masuk logika, tapi itu nyata, itu fakta. Karena bagi saya itu adalah merupakan pengalaman-pengalaman mistis pertama saya. Ketemu dengan seorang kakek yang tiba-tiba menghilang, yang sekali menghibaskan tangannya, tiba-tiba jatuh kayak dari langit, benda-benda antik lah bagi saya pada zaman itu. Karena itulah awal-awal saya ingin menggeluti dalam dunia mistis, dalam dunia kebatinan, dalam dunia hati pada saat itu. Ya, terima kasih untuk channel saya yang pertama kali dalam cerita mistis saya. Insya Allah untuk selanjutnya masih banyak cerita-cerita mistis yang pernah saya alami selama puluhan tahun, pindah-pindah di tempat angker, pindah-pindah di tempat yang kelihatannya jarang orang di situ berada, tempat-tempat yang penuh dengan misteri tentunya. Oke, sedulur, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.